Arianto, seorang security yang dulunya tegar dan penuh semangat, kini terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya yang hilang. Diana, istrinya yang penuh kasih, berjuang untuk mengembalikan kenangan manis mereka, namun tak pernah bisa menyentuh kegelapan yang menghantui suaminya. Dion, seorang preman yang muncul di tengah liburan mereka, menjadi pemicu yang membangkitkan ingatan yang terlupakan, namun begitu misterius. Namun, ketika Arianto mencoba menggali kembali kenangan itu, semakin banyak rahasia yang terungkap, membuat tubuhnya bergetar penuh ketakutan. Drama kehidupan ini semakin mencekam, dan Arianto mendapati dirinya terperangkap dalam labirin kebenaran yang tak ingin ia temui. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Malam itu, Arianto bersiap menjalani tugasnya sebagai security di tempat hiburan malam, sebuah klub yang terkenal dengan suasana riuh dan ramai pengunjung yang datang untuk berpesta. Ia melihat ke sekeliling, di mana lampu neon berwarna-warni menghiasi langit-langit dan musik berdentum keras dari panggung, mengiringi tawa dan obrolan para pengunjung yang asyik menikmati malam mereka. Suara sepatu hak tinggi berdetak di lantai, sementara beberapa pengunjung yang sudah agak mabuk terlihat gelisah, bergerak dengan cepat, berpindah dari meja ke meja. Di sudut ruangan, Arianto melihat seorang pengunjung yang tampaknya terlibat argumen dengan pelayan. Suaranya yang keras hampir tenggelam dalam kebisingan tempat itu. Ia melangkah mendekat, mendengar potongan kata-kata, "Ini tidak sesuai, saya bayar lebih," dan segera menghentikan percakapan itu dengan suara tegas, meminta pria tersebut untuk menenangkan diri. Namun, sebelum ia bisa mengatasi situasi tersebut, seorang wanita dengan gaun merah berdiri di depan pintu masuk, mengarahkan pandangannya pada Arianto dengan ekspresi cemas. "Ada masalah, Mas?" tanyanya. Suaranya hampir tenggelam di tengah musik yang menggema, namun jelas terdengar bagi Arianto yang mengenali wajahnya sebagai salah satu pengunjung yang rutin datang. "Tidak ada apa-apa, Nona," jawab Arianto. Namun ekspresi wanita itu menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin dengan jawabannya, meskipun ia akhirnya pergi ke meja VIP di sudut ruangan. Seketika itu, lampu sorot berwarna merah menyala, mengubah atmosfer menjadi tegang, menandakan bahwa acara ulang tahun yang sedang berlangsung akan segera dimulai. Arianto menghela napas, mempersiapkan diri untuk mengawasi malam itu dengan lebih hati-hati, tetapi ia tidak tahu bahwa kejadian malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Acara ulang tahun yang semula berjalan lancar tiba-tiba terhenti ketika beberapa pria berbadan kekar memasuki klub dengan gerakan penuh percaya diri, dan suasana yang tadinya meriah seketika berubah tegang. Arianto yang sedang memeriksa area VIP segera menyadari kehadiran mereka, dan satu di antaranya, dengan tubuh besar dan tato mencolok, langsung mendekati meja tempat acara sedang berlangsung. "Kami datang untuk mengambil jatah," ujar pria bertato tersebut dengan suara berat, langsung mengintimidasi orang-orang yang ada di meja tersebut. Pengunjung yang awalnya sibuk merayakan dengan tawa kini terdiam, ketakutan, sementara beberapa dari mereka mencoba mencari cara untuk menghindar dari situasi yang semakin menegangkan. Arianto, yang sudah terbiasa menghadapi kericuhan, mendekat dengan langkah tegas, menegur mereka dengan suara keras agar tidak menciptakan keributan lebih jauh. "Tempat ini sudah dibayar, bukan milik kalian," kata Arianto dengan tegas, mencoba meredakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun salah satu pria dari kelompok itu tertawa sinis. "Kamu kira bisa menghalangi kami? Kami bukan orang yang bisa dihentikan hanya dengan kata-kata," kata pria bertato itu sambil melangkah lebih dekat, membuat Arianto merasa semakin waspada. Di luar dugaan, pria itu tiba-tiba mengangkat tangan dan melemparkan botol kosong ke arah Arianto, yang terpaksa menunduk untuk menghindarinya, sementara botol itu menghantam meja di belakangnya. Kekacauan pun pecah seketika, meja-meja mulai bergeser, dan beberapa pengunjung lari keluar, sementara Arianto berdiri tegak di tengah keributan, berusaha mengendalikan keadaan. Namun, ia terlalu fokus untuk mencegah lebih banyak kekerasan sehingga ia tidak menyadari bahwa salah seorang preman lain sudah mengangkat benda tumpul dan menghantamkan ke arah kepalanya. Arianto merasa sebuah benturan keras di kepalanya, yang membuat dunia seakan berputar seiring kegelapan mulai menyelimuti matanya, dan tubuhnya terjatuh ke lantai dengan tidak berdaya. Seiring keributan yang terus berlangsung, beberapa orang berlarian keluar, sementara yang lain terjebak di dalam situasi tersebut, tak tahu harus berbuat apa. Di antara kegaduhan, Diana, istrinya yang kebetulan berada di tempat itu untuk menemani teman-temannya,
Melihat Arianto terjatuh dan berlari mendekat, berteriak memanggil namanya. "Ari, Ari, bangun!" teriak Diana, namun suaminya tetap terkulai di lantai, sementara beberapa pengunjung lainnya menghindar, takut terlibat lebih jauh dalam keributan yang semakin parah. Salah satu staf, yang juga melihat Arianto jatuh, segera menelepon ambulans, dan tak lama kemudian para medis datang untuk menangani Arianto yang pingsan. Diana, yang tak tahu harus berbuat apa, memegang erat tangan suaminya, berharap ia akan bangun dan mengerti bahwa semua ini bukan salahnya. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit, dia pingsan," kata seorang paramedis kepada Diana, yang hanya bisa mengangguk, matanya dipenuhi kecemasan. Sementara itu, di luar, keributan semakin memuncak dengan teriakan dari kelompok preman yang semakin liar, membuat suasana semakin menegangkan di luar klub yang seharusnya menjadi tempat hiburan. Arianto akhirnya dibawa pergi ke rumah sakit, dan Diana mengikuti ambulans, berharap agar suaminya bisa segera sadar dan pulih dari kejadian yang mengerikan itu. Namun, dalam benak Diana, ia mulai bertanya-tanya, apakah malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Arianto terbangun di rumah sakit dengan rasa pusing yang luar biasa, dan ia merasakan sakit yang hebat di bagian kepala, membuatnya sulit untuk membuka mata sepenuhnya. "Sayang, kamu sudah sadar," suara lembut Diana terdengar, dan Arianto mencoba membuka matanya untuk melihat istrinya yang duduk di samping tempat tidur, dengan wajah yang jelas menunjukkan kekhawatiran. "Diana," suara Arianto terdengar lemah, namun ia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, hanya merasa bingung dengan keadaan sekitarnya. "Kamu pingsan, sayang, kamu terkena pukulan di kepala, dan sekarang sedang dirawat," jawab Diana sambil menggenggam tangan Arianto, mencoba menenangkannya. Arianto mencoba mengingat kejadian tersebut, namun kepalanya terasa sangat berat dan kosong, seperti ada bagian yang hilang dari dirinya. "Apa yang terjadi?" tanya Arianto, namun Diana hanya menghela napas panjang, tidak tahu bagaimana menjelaskan tanpa membuatnya lebih cemas. "Ada keributan di klub, beberapa preman datang meminta uang, dan kamu coba menghalau mereka lalu." Diana terhenti sejenak, tidak tahu bagaimana melanjutkan cerita itu tanpa menambah beban pikirannya. Arianto hanya bisa menatapnya dengan bingung, seakan otaknya menolak untuk memproses informasi itu, meskipun ia merasa ada yang aneh dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. "Tapi kenapa aku merasa ada yang hilang?" tanya Arianto, sementara Diana hanya bisa mengelus kepala suaminya, mencoba memberikan kenyamanan yang ia sendiri tidak yakin bisa memberikan. Dalam hati, Arianto merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau mengapa ingatannya seperti tertutup rapat oleh kegelapan yang dalam. Arianto mulai merasakan gangguan kesehatan yang semakin mengganggu. Setiap kali seseorang di sekitarnya menceritakan kembali kejadian keributan di klub malam, perutnya terasa mual dan kepalanya berdenyut. Pada awalnya, ia mengira itu hanya efek samping dari kelelahan, tetapi ketika gejalanya semakin sering, ia mulai merasa khawatir dan memutuskan untuk menemui dokter. Di ruang praktek dokter, Arianto mengungkapkan gejalanya, dan dokter itu menjelaskan bahwa kehilangan ingatan yang dialami Arianto mungkin berhubungan dengan trauma fisik yang terjadi di kepala, dan bahwa stres bisa memperburuk kondisinya. "Kami tidak bisa membiarkan kamu terpapar banyak informasi tentang peristiwa itu dulu, Arianto," kata sang dokter dengan tegas. "Jika kamu terus memaksakan diri mengingatnya, bisa jadi kondisimu semakin buruk." Diana, yang duduk di samping suaminya, tampak cemas dan mengangguk setuju, memegang tangan Arianto dengan lembut, mencoba meyakinkannya bahwa mereka akan melalui ini bersama-sama. Namun, semakin lama Arianto merasa semakin terjebak dalam kebingungannya sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, dan rasa penasaran itu semakin menggigit dirinya. "Ada yang tidak beres, Diana, aku merasa ada sesuatu yang aku harus tahu," ujar Arianto dengan suara pelan, namun jelas terisi rasa tidak puas dan frustrasi. Diana hanya bisa menatap suaminya dengan khawatir, merasa bimbang antara mendukung keinginan Arianto untuk mencari tahu lebih lanjut atau melindunginya dari kenyataan yang menyakitkan. Dalam hati, Arianto merasa seperti ada puzzle yang hilang, dan dia tidak akan merasa tenang hingga ia dapat menemukan potongan-potongan yang hilang tersebut. Namun, meskipun ada peringatan dari dokter, Arianto tidak bisa menahan rasa ingin tahunya yang semakin besar, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya untuk ditemukan. Keadaan semakin sulit bagi Arianto karena meskipun ia berusaha keras untuk melupakan kejadian tersebut, kenangan tentang keributan itu tetap menghantui pikirannya, mengisi ruang kosong yang ada dalam dirinya. Setiap kali ia berusaha mengingat momen-momen bahagia bersama keluarganya, seperti saat ulang tahun anaknya atau liburan bersama Diana, semuanya terasa kabur, seolah-olah ada dinding yang memisahkan dirinya dari kenangan itu.
Diana selalu berusaha mendukung suaminya, memberikan semangat dan terus mengingatkan Arianto tentang kenangan indah mereka. Tetapi ia merasa semakin cemas dengan ketidakmampuan Arianto untuk mengingat hal-hal yang begitu berarti bagi mereka berdua. Ari, kenapa kamu tidak bisa mengingatnya semua yang kita jalani bersama? Apakah itu tidak penting bagimu? Diana bertanya dengan suara pelan, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Arianto hanya bisa menunduk, merasa semakin tertekan dengan kenyataan bahwa ia tidak bisa mengingat hal-hal yang dulu begitu berarti, dan hatinya dipenuhi rasa frustasi. Aku ingin ingat, Diana. Tapi semuanya terasa gelap, jawab Arianto, suaranya penuh dengan kebingungannya. Aku merasa seperti ada yang hilang, dan aku tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Diana mendekat dan merangkulnya, berusaha memberi kehangatan meski hatinya terasa semakin hancur melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Aku tahu kamu akan kembali, sayang kita akan menemukan jalan bersama, kata Diana, berusaha meyakinkan dirinya sendiri meskipun ia merasa takut akan kemungkinan yang lebih buruk. Namun, dalam hati Arianto, keraguan semakin menguasai dirinya. Apakah dia akan pernah kembali menjadi dirinya yang dulu, ataukah ada bagian dari dirinya yang akan hilang selamanya? Di tengah kebingungannya, Arianto merasa semakin tertekan, seakan waktu berjalan tanpa memberi jawaban yang ia harapkan. Rasa frustasi Arianto semakin memuncak, dan ia merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, menemukan jawaban yang tersembunyi di balik peristiwa yang mengubah hidupnya. Aku harus melihat rekaman CCTV itu, Diana, kata Arianto, matanya bersinar dengan semangat baru, meskipun tubuhnya terasa lemah akibat gangguan kesehatannya. Diana tampak khawatir, namun ia tahu betul bahwa Arianto tidak akan berhenti sebelum ia menemukan jawaban yang ia cari. Jadi ia mengangguk dengan ragu dan menemani suaminya menuju ruang kontrol tempat rekaman itu disimpan. Di ruang yang gelap, dengan layar besar yang menampilkan rekaman video, Arianto duduk di depan monitor dengan tangan yang gemetar, sementara Diana berdiri di sampingnya, tak bisa menghindar dari ketegangan yang terasa begitu nyata. Begitu rekaman dimulai, Arianto dapat melihat kejadian malam itu mulai terungkap, namun begitu ia menyaksikan kekacauan yang terjadi, kepala dan perutnya mulai terasa mual, dan pandangannya menjadi kabur. Ari, jangan terlalu dipaksakan, teriak Diana, tetapi Arianto tak bisa berhenti menonton, seolah ada kekuatan yang mendorongnya untuk menyaksikan seluruh kejadian itu. Ada yang tidak beres, Diana, aku merasa seperti aku tahu mereka. Tapi kenapa aku tidak bisa ingat apa-apa, kata Arianto, suaranya terputus-putus, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia mencoba melihat lebih jauh ke dalam rekaman, rasa pusingnya semakin parah, seolah-olah otaknya menolak untuk memproses informasi lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Diana merasa takut melihat kondisi suaminya semakin memburuk, tetapi Arianto tidak bisa berhenti, rasa penasaran itu sudah terlalu besar untuk diabaikan. Aku harus tahu, Diana, aku harus mengingatnya. Apapun yang terjadi, kata Arianto, meskipun tubuhnya semakin lemah dan kepalanya semakin terasa berat. Arianto terus melanjutkan pencariannya, meskipun kesehatannya semakin memburuk setiap kali ia mencoba menggali lebih dalam tentang keributan yang terjadi di klub malam itu. Di setiap rekaman yang ia tonton, ia merasa semakin bingung, karena setiap kali ia melihat lebih jauh, rasa pusing dan mual itu datang kembali, semakin kuat dan semakin sulit untuk ditahan. Diana, yang semakin khawatir, mencoba menghentikannya, tetapi Arianto yang tergila-gila dengan pencariannya hanya memberi respons dengan pandangan yang penuh tekad dan keinginan untuk menemukan jawaban. Arianto, kamu tidak bisa terus seperti ini bisa membahayakan kesehatanmu, kata Diana dengan suara hampir menangis. Namun Arianto hanya menggenggam erat tangan istrinya, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Aku tidak bisa berhenti, Diana, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan dari aku, dan aku tidak akan tenang sampai aku menemukannya, jawab Arianto dengan suara penuh determinasi. Seiring dengan pencariannya yang semakin mengarah pada kelompok preman yang terlibat, Arianto merasa bahwa ia semakin dekat untuk mengetahui kenyataan, namun juga semakin terjebak dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap kali ia menonton rekaman baru, perasaan mual dan pusing itu semakin intens, membuatnya merasa seperti ada kekuatan yang menghalanginya untuk mengetahui lebih jauh. Diana hanya bisa berdiri di sampingnya, mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan berlalu, meskipun ia tahu bahwa situasi ini hanya akan semakin memperburuk kondisi suaminya. Arianto, jangan paksakan dirimu, kata Diana dengan lembut, tetapi Arianto menolak, karena ia tahu bahwa hanya dengan menemukan jawaban, ia bisa mengembalikan dirinya ke keadaan semula. Namun, meskipun ia merasa semakin dekat dengan jawaban, rasa sakit yang ditimbulkan dari pencariannya semakin menghancurkan tubuh dan pikirannya.
Setelah beberapa minggu merasa terperangkap dalam kebingungannya, Arianto memutuskan untuk menemui seorang ahli saraf, berharap bisa mendapatkan solusi untuk amnesia yang ia alami. "Dokter, tolong bantu saya merasa ada yang hilang, ada potongan-potongan ingatan yang tidak bisa saya temukan," ujar Arianto dengan wajah penuh harapan, meskipun di dalam hatinya ada ketakutan yang tak tertangani. Sang dokter mengamati Arianto dengan cermat sebelum memberitahu bahwa kondisi Arianto bisa semakin buruk jika ia terus memaksakan diri untuk mengingat kejadian traumatis yang ia alami. "Proses pemulihan memerlukan waktu dan Anda harus sabar," kata dokter dengan suara lembut namun tegas. "Memaksakan diri untuk mengingat bisa memperburuk kondisi Anda, bahkan bisa memperpanjang amnesia Anda." Arianto terdiam, menerima kata-kata dokter dengan perasaan campur aduk. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. "Tapi saya harus tahu, dokter, saya merasa seperti ada yang disembunyikan dari saya. Saya tidak bisa hidup dengan rasa penasaran ini," kata Arianto, matanya berkilat, menahan kegelisahan yang terus menghantuinya. Sang dokter menghela napas, kemudian dengan hati-hati ia menyarankan Arianto untuk mencari cara untuk menghadapi perasaannya dan mungkin lebih baik tidak terlalu fokus pada masa lalu yang bisa menambah stres. "Tetapi jika itu sangat mengganggu Anda, mungkin kita bisa mencoba terapi yang lebih mendalam, Arianto. Namun, Anda harus siap dengan apapun yang akan muncul," kata dokter tersebut, memberinya pilihan yang sulit. Arianto hanya mengangguk, merasa cemas namun juga merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari, meskipun tahu ada risiko yang harus ia hadapi. Dalam hatinya, Arianto merasa bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jawaban itu harus ditemukan, bahkan jika harus mengorbankan lebih banyak dari dirinya. Meski arahan dokter telah jelas, Arianto mencoba melanjutkan hidupnya dengan menerima kenyataan pahit bahwa ia mungkin tak akan pernah bisa mengingat semuanya kembali. Diana selalu berusaha memberikan dukungan, mencoba menciptakan rutinitas yang menenangkan bagi mereka berdua. Namun meskipun begitu, ada suatu kehampaan yang terasa begitu nyata dalam diri Arianto. "Ari, kita akan baik-baik saja, kok?" Diana mencoba meyakinkan suaminya sambil memegang tangannya. Meskipun ia tahu dalam hati Arianto masih ada kekosongan yang mengganggu. Namun, suatu hari, saat mereka berlibur ke pantai, nasib membawa mereka untuk bertemu dengan kelompok preman yang sebelumnya terlibat dalam keributan yang menghancurkan hidup Arianto. "Diana, lihat, itu mereka, kelompok yang sama," Arianto berkata dengan suara bergetar. Matanya tertuju pada sekelompok orang yang sedang duduk di sebuah warung pinggir pantai. Diana yang mendengarnya langsung terdiam. Matanya menatap kelompok preman itu dengan khawatir, mencoba menenangkan Arianto yang tampaknya mulai teringat. Meski Arianto berusaha tetap tenang, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai tergerak, rasa familiar yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Ketika mereka berjalan melewati kelompok itu, Arianto merasa ada yang mengganjal, seolah-olah ingatannya mulai kembali, tetapi masih dalam kepingan yang terpecah-pecah. Diana menggenggam tangan suaminya lebih erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka tidak akan terjebak dalam keributan yang sama seperti dulu, tetapi Arianto merasakan tekanan yang semakin kuat. Meskipun suasana pantai seharusnya membawa ketenangan, bagi Arianto, itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi, sebuah kebenaran yang mulai terungkap sedikit demi sedikit. Ketika Arianto berhadapan langsung dengan salah satu preman yang tampaknya ia kenal, perasaan yang aneh mulai muncul di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang memicu ingatannya yang terpendam. Kau terlihat familiar," ujar Arianto, suaranya bergetar, matanya memperhatikan wajah preman yang duduk santai sambil menatapnya. Preman itu hanya tersenyum sinis, tidak langsung menjawab, tetapi ada perasaan cemas yang bisa dirasakan dari gerak-geriknya. Diana mencoba mengalihkan perhatian Arianto, menggandengnya menjauh, tetapi Arianto merasa seperti ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Sebuah potongan ingatan yang perlahan mulai muncul. "Aku ingat, kamu ada di sana, malam itu. Kamu salah satu dari mereka, bukan?" Arianto tiba-tiba berkata, nadanya lebih tegas, seolah-olah ingatannya mulai menyusun kembali kejadian malam itu. Preman itu tetap diam, tetapi ekspresinya mulai berubah. Terlihat terkejut dan sedikit cemas. Diana menatap Arianto dengan khawatir, merasa bahwa mereka sudah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Jangan biarkan itu menguasaimu," Diana berkata pelan, tetapi Arianto tidak bisa menahan dirinya. Setiap detik yang berlalu, lebih banyak potongan-potongan ingatan yang muncul, dan Arianto merasa semakin yakin bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi dari dirinya, hal-hal yang harus ia ketahui. "Kau tahu apa yang terjadi malam itu, kan?" Arianto bertanya lagi, semakin mendekat pada preman tersebut, matanya penuh dengan kebingungan yang perlahan berubah menjadi tekad.
Preman itu akhirnya menatap Arianto dengan pandangan yang lebih serius, dan dalam kebingungannya, Arianto mendengar penjelasan yang mengarah pada kenyataan yang jauh lebih rumit dari yang ia duga. Tiba-tiba, sebuah ledakan emosi meletus dari dalam diri Arianto saat ia berhadapan langsung dengan preman yang ia kenali dari keributan malam itu, membuat suasana yang tadinya tenang berubah menjadi ketegangan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian melakukan itu padaku?" Arianto bertanya dengan suara penuh amarah, matanya menyala, sementara tubuhnya gemetar menahan perasaan yang semakin membara. Preman yang dikenalnya, Dion, berusaha menenangkan Arianto dengan cara yang lebih lembut, mencoba mengendalikan situasi agar tidak semakin memburuk. "Tenang, bro, kami tidak ingin membuat masalah lebih banyak," kata Dion dengan suara pelan, mencoba menjaga jarak, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar ingin berbicara lebih jauh. Namun, Arianto merasa bahwa penjelasan ini adalah kunci untuk mengungkap semua yang tersembunyi di balik ingatannya yang hilang, dan ia mendekat dengan langkah yang lebih pasti. "Tidak, aku harus tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tahu apa yang terjadi malam itu?" kata Arianto, hampir berbisik, tetapi suaranya mengandung tekanan yang jelas. Dion akhirnya menghela napas panjang dan mulai membuka mulutnya, memberikan penjelasan yang tak terduga, yang mulai mengarah pada kenyataan yang jauh lebih besar dan rumit dari yang bisa dipahami Arianto. "Aku tidak tahu semua detailnya, tapi aku bisa memberitahumu ini, ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, dan itu bukan cuma masalah premanisme biasa," kata Dion dengan suara rendah, namun ada sesuatu yang membuat Arianto merasa semakin bingung. "Jadi kalian hanya ikut campur begitu saja? Kenapa aku tidak ingat itu?" Arianto bertanya dengan penuh tanya, tubuhnya gemetar, emosi dan kebingungannya bercampur menjadi satu. Dalam kebingungannya, Arianto mulai mendengar sesuatu yang mengarah pada rahasia yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya dalam hidupnya. Arianto yang terkejut dengan pengakuan Dion merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian tersebut, dan kecurigaan itu semakin menyesakkan dadanya. Namun, sebelum ia bisa mengungkapkan perasaannya lebih lanjut, Diana segera menariknya menjauh. Dengan penuh kecemasan ia memintanya untuk mundur dari situasi ini. "Ari, kita sudah cukup terjebak dalam masalah ini. Jangan tambah keributan," kata Diana, menggenggam tangan suaminya dengan erat sambil menatap Dion yang tetap berdiri dengan ekspresi datar. Dalam diam, Diana memberikan sejumlah uang kepada Dion, berharap hal tersebut bisa meredakan ketegangan yang ada, namun Arianto merasa hatinya semakin terbakar. "Apa-apaan ini? Diana, kenapa harus memberi mereka uang? Apakah ini solusi?" Arianto bertanya dengan nada tinggi, matanya penuh amarah dan kebingungan. Diana menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kita harus menjaga kedamaian. Ari, tidak ada gunanya melawan sekarang." Arianto memalingkan wajahnya, perasaan frustrasi semakin membelit hatinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang di sekitarnya. "Tidak, ini bukan cara yang benar. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, dan aku harus tahu apa itu," gumam Arianto pada dirinya sendiri, merasa bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Diana mencoba meredakan Arianto dengan memberikan pelukan, namun itu tak cukup untuk menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Meskipun Diana berusaha menjaga situasi, Arianto merasa ada kekuatan yang tak terlihat sedang mengendalikan hidupnya, dan ia tidak akan bisa merasa tenang sampai ia menemukan kebenarannya. Meskipun tidak puas dengan solusi yang diberikan oleh Diana, Arianto memutuskan untuk mengikuti Dion secara diam-diam, berharap bisa menemukan lebih banyak informasi yang tersembunyi. "Aku harus tahu lebih banyak, dia pasti tahu sesuatu yang lebih dari yang ia katakan," gumam Arianto, merasa bahwa Dion adalah kunci untuk memecahkan teka-teki yang semakin membingungkan ini. Arianto mengikuti Dion dengan hati-hati, menghindari agar tidak ketahuan, meskipun ia tahu tindakan ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Dalam pencariannya, Arianto merasa semakin terjerat dalam konflik yang semakin rumit, dengan setiap langkahnya menuju kebenaran yang lebih gelap dan penuh pertanyaan. Ia mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat membawa dirinya semakin dalam ke dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan kebohongan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa seperti ini?" Arianto berbisik, menyaksikan Dion yang terus melangkah tanpa mengetahui bahwa ia sedang diikuti. Setiap kali Dion berhenti, Arianto bersembunyi, mengamati, dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi, namun rasa cemas semakin membebaninya. "Aku harus menemukan jawaban ini, apapun yang terjadi," pikir Arianto, meskipun ia tahu bahwa ia sedang berjalan di jalan yang tak pasti dan berbahaya. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang mengintai di sekelilingnya, seolah ada lebih banyak orang yang terlibat dalam rahasia ini daripada yang ia kira.
Ketika Dion akhirnya berbelok menuju sebuah tempat yang sepi, Arianto semakin merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan ia temui. Dion akhirnya menyadari bahwa Arianto mengikutinya, dan meskipun kesal dengan tindakan tersebut, ia tidak langsung melawan atau mengungkapkan keberadaannya. Setelah beberapa saat, Dion berhenti dan berbalik, menyadari bahwa Arianto tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang akan segera terungkap. "Kau mengikuti aku, ya kenapa?" Dion bertanya dengan nada serius, matanya tajam menatap Arianto yang perlahan mendekat. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dion, apa yang kau sembunyikan?" Arianto menatapnya, tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya yang semakin membuncah. Dion menghela napas panjang dan mengajak Arianto menuju sebuah tempat persembunyian yang lebih sepi, seolah sudah mempersiapkan diri untuk berbicara lebih terbuka. "Aku tidak ingin kau tahu ini, Arianto, tapi sudah saatnya kau mendengarnya," kata Dion. Suaranya rendah dan terdengar berat dengan beban yang ia bawa. Mereka duduk bersama di tempat yang gelap, dan Dion mulai mengungkapkan alasan mengapa ia tampak begitu gelisah selama ini, namun setiap kata yang keluar semakin menambah kebingungan Arianto. "Ada banyak hal yang tidak kau ketahui, Arianto, ini bukan sekadar tentang keributan malam itu," ujar Dion, matanya menghindar dari tatapan Arianto. Arianto mendengarkan dengan cermat, tetapi semakin banyak yang Dion katakan, semakin banyak juga kebingungannya tentang siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas keributan itu. "Jadi siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan dari aku," tanya Arianto, matanya penuh tekad namun juga kebingungan yang semakin dalam. Dion, meskipun terlihat keras dan tak peduli, akhirnya merasa kasihan dengan Arianto yang telah kehilangan ingatan, melihat betapa beratnya kondisi yang harus ia jalani setiap hari. Dalam keheningan yang mencekam, Dion mengembalikan uang yang diberikan Diana kepadanya, dengan alasan untuk tidak memperburuk keadaan lebih jauh. "Aku nggak ingin bikin masalah lagi, ambil uangmu, dan biarkan semuanya selesai, Arianto," kata Dion sambil melemparkan uang itu ke arah Arianto, matanya penuh kelelahan. Arianto terdiam, merasa ada yang tidak beres. Meskipun Dion mengembalikan uang itu, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik kata-kata dan tindakan preman itu. "Kenapa kau melakukan ini? Ada sesuatu yang kau sembunyikan dari aku, bukan?" Arianto bertanya dengan suara yang mulai sedikit bergetar, merasakan kegelisahan yang belum hilang. Dion menghela napas panjang, menunduk, dan akhirnya berkata, "Aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas keributan itu, Arianto, tapi aku tahu siapa yang mengendalikan wilayah ini." "Siapa?" tanya Arianto, matanya terbuka lebar dengan harapan bahwa ia akhirnya akan mendapatkan jawaban yang ia cari. Dion menatap Arianto dengan ragu, kemudian menjawab dengan suara yang pelan, "Yang mengendalikan semuanya adalah seseorang yang tak pernah kau duga." Arianto merasa terhenyak dengan jawaban itu, namun kebenaran yang belum terungkap membuatnya semakin cemas. Meski mereka telah berdamai, Arianto tetap merasa ada banyak rahasia yang harus dipecahkan, dan ia tahu bahwa pencariannya belum berakhir. Dengan informasi yang diberikan oleh Dion, Arianto mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih lanjut tentang orang yang mengendalikan wilayah tersebut, merasa bahwa ini adalah petunjuk terakhir yang bisa membawanya pada kebenaran. "Aku harus menemukan siapa orang ini," pikir Arianto sambil memeriksa catatan yang ditinggalkan oleh Dion, yang mengarahkannya ke beberapa tempat yang sering dikunjungi kelompok preman. Pencariannya membawanya ke lorong-lorong gelap, kedai-kedai tersembunyi, dan orang-orang yang tampak tak ingin berhubungan dengan dunia luar, namun semuanya selalu mengarah pada jalan buntu. Di sebuah tempat yang suram, Arianto bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal dengan julukan Paman Kunto, yang menurut rumor sering berhubungan dengan kelompok preman. "Kamu mencari siapa?" tanya Paman Kunto dengan suara serak, seolah mengetahui bahwa Arianto datang dengan maksud tertentu. Arianto mengangguk. "Aku mencari tahu siapa yang mengendalikan wilayah ini, yang terlibat dalam keributan di tempat hiburan malam." Paman Kunto tersenyum tipis. "Jangan terlalu mendalami ini, anak muda, itu bukan urusanmu," jawabnya sambil mengalihkan pandangan, jelas menutup diri dari pertanyaan tersebut. Meski begitu, Arianto merasa bahwa di balik kata-kata Paman Kunto ada sesuatu yang tersembunyi, namun ia tak bisa memaksanya untuk berbicara lebih banyak. Tanpa hasil yang memuaskan, Arianto merasa semakin terpojok, namun tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran tetap menguat. Ia tahu, semakin ia mencari, semakin dekat dengan bahaya yang menantinya, namun ia tak bisa mundur sekarang. Arianto merasa semakin frustrasi, karena pencariannya yang terus berlanjut tidak memberikan hasil yang diinginkan, dan perasaan bingung semakin menyelimuti dirinya. Dalam keputusasaannya,
ia memutuskan untuk kembali ke tempat hiburan malam tempat ia bekerja dahulu, berharap bahwa rekan-rekannya mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Mungkin mereka tahu sesuatu, pikir Arianto. Namun ketika ia bertanya kepada mereka, wajah-wajah yang dulu ia kenal tampak menghindar dan enggan memberikan informasi lebih lanjut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang tampak takut berbicara? Arianto bertanya dalam hati, merasakan ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu. Di tengah keramaian, ia berdiri di sudut ruangan, merasa seolah ada banyak mata yang mengawasinya, namun ia tetap tak menemukan petunjuk yang jelas. Suasana di tempat hiburan itu terasa aneh, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik keramaian, dan meskipun Arianto berusaha bertanya, semua orang justru semakin menutup diri. "Kenapa kalian tidak mau bicara?" Arianto bertanya dengan suara pelan, merasa kecewa dengan sikap rekan-rekannya. Namun, di antara kerumunan, ia merasakan tatapan yang menenangkan, seseorang yang terlihat mengenalnya, namun tidak bisa ia ingat dengan pasti siapa orang itu. "Ada yang salah di sini," gumamnya, merasa bahwa semakin ia menggali, semakin banyak pintu yang tertutup dan semakin banyak orang yang tampak terlibat dalam permainan ini. Meski begitu, Arianto tetap bertekad untuk menemukan kebenaran, meskipun itu mungkin akan membuatnya semakin jauh terperosok dalam dunia yang lebih gelap. Keadaan semakin sulit ketika keributan di tempat hiburan malam kembali terjadi, dan kali ini, Arianto melihat seseorang yang wajahnya langsung mengingatkannya pada kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ingatan. "Itu dia," pikir Arianto dengan penuh kegelisahan, merasa wajah pria tersebut sangat familiar, seolah ingatannya kembali terhubung ke kejadian yang terjadi malam itu. Pria itu, yang tampak terlibat dalam keributan yang baru saja terjadi, berjalan dengan tenang melewati Arianto. Namun sesuatu dalam diri Arianto membuatnya yakin bahwa orang ini adalah kunci untuk memecahkan misteri yang ada. "Aku harus berbicara dengannya," gumam Arianto. Namun ketakutan mulai merayapi dirinya, seolah ia sudah mengetahui bahwa menghadapi kenyataan akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ia hindari. Dalam kegelisahannya, Arianto merasa tubuhnya kaku, dan pikirannya berputar-putar mencari cara untuk mendekati pria tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. "Ini kesempatan terakhirku," bisik Arianto pada dirinya sendiri, namun ketegangan di sekitarnya semakin terasa, seolah ada banyak mata yang mengawasinya. Dengan hati yang berdegup kencang, Arianto mendekati pria itu, namun semakin dekat ia merasa ada sesuatu yang sangat menakutkan yang menunggu untuk terungkap. "Apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan ini?" pikir Arianto, namun rasa takut itu terus menggerogoti dirinya, membuat langkahnya semakin ragu. Tak ada jalan mundur. Arianto tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah hidupnya, namun ia tetap memaksakan diri untuk melangkah maju. Dan ketika ia akhirnya berdiri di depan pria itu, Arianto tahu bahwa jawaban yang selama ini ia cari hanya tinggal selangkah lagi di hadapannya. Arianto akhirnya memutuskan untuk menghadapi pria yang ia yakini bertanggung jawab atas semua ini, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin akan menghadapi bahaya besar dalam prosesnya. "Aku harus tahu apa yang terjadi malam itu. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" Arianto bertanya dengan suara yang lebih tegas, menatap mata pria tersebut dengan penuh determinasi. Namun, pria itu hanya tersenyum sinis, seolah sudah menunggu pertanyaan itu dan siap memberikan jawaban yang tidak diinginkan Arianto. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Arianto," kata pria itu dengan suara dingin, seolah memperingatkan Arianto untuk tidak melangkah lebih jauh. "Aku tidak peduli, aku harus tahu," Arianto menjawab dengan suara yang lebih keras, merasa bahwa hidupnya bergantung pada jawaban yang akan diberikan pria itu. Namun, suasana semakin tegang, dan Arianto mulai merasakan ada ancaman yang tak terlihat, sesuatu yang mengintai di balik setiap kata yang keluar dari pria itu. "Kau seharusnya berhenti mencari, Arianto, semakin dalam kau menggali, semakin dalam kau terjebak," pria itu memperingatkan, namun Arianto tidak bisa mundur lagi. "Aku tidak takut, aku akan tahu semuanya," Arianto membalas, meskipun di dalam hatinya, ia merasa ketakutan mulai menyelusup. Dalam sekejap, suasana berubah semakin gelap, dan Arianto tahu bahwa ia telah melangkah ke wilayah yang sangat berbahaya, namun tekadnya untuk mengungkap kebenaran tidak bisa dibendung lagi. "Jika itu yang kau inginkan, maka hadapilah konsekuensinya," pria itu berkata sambil tersenyum misterius, dan Arianto tahu bahwa jalan yang akan ia jalani selanjutnya akan mengubah segalanya. Keributan kembali pecah ketika Arianto akhirnya bertemu dengan pria yang telah lama ia cari, dan situasi kali ini terasa lebih brutal dari yang ia bayangkan, penuh dengan ketegangan yang tidak bisa lagi dihindari. "Kau tidak akan lolos kali ini," teriak Arianto, yang kini merasa amarahnya mengendalikan setiap gerak tubuhnya, tanpa memberi ruang untuk negosiasi atau kata-kata.
Pria itu hanya tersenyum dingin. Kau pikir kau bisa mengubah apapun? Arianto, ini bukan dunia tempatmu bermain. Tanpa peringatan, keduanya langsung terlibat dalam perkelahian yang sangat sengit. Pukulan dan tendangan saling menghantam, meninggalkan jejak-jejak darah di lantai. Arianto merasa tubuhnya mulai lelah, namun rasa frustrasi dan keinginan untuk mengetahui kebenaran memberinya kekuatan lebih dari yang ia kira. Setiap pukulan yang ia terima semakin memperburuk kondisinya, namun Arianto tidak peduli. Selama ia bisa mendekati pria ini, ia yakin ia akan menemukan jawaban yang selama ini dicari. Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Arianto saat mencoba menjatuhkan pria itu. Namun suara yang keluar hanya dipenuhi rasa marah dan penasaran yang tak teratasi. Namun, semakin lama, ia merasa amarah itu mengendalikan dirinya, dan tubuhnya semakin sulit untuk dikendalikan, seolah-olah ia sudah melampaui batas kemampuan fisiknya. Ketegangan di antara keduanya semakin intens, dan Arianto merasakan bahwa ini bukan sekedar pertarungan fisik, ini adalah perjuangan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dalam keputusasaannya, Arianto tahu bahwa ia sudah berada di ujung batasnya, namun ia tak bisa mundur sekarang, karena satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus maju. Preman-preman yang sebelumnya ia hadapi semakin ganas, dan meskipun Arianto berusaha keras untuk mengendalikan keadaan, ia tahu bahwa situasi ini semakin buruk dengan setiap detik yang berlalu. Kalian tidak akan menang, teriak Arianto dengan suara yang serak, meskipun di dalam hatinya, ia merasa semakin terpojok oleh kekuatan yang melawan. Mereka yang terlibat semakin sulit untuk diajak berunding, semakin keras kepala dan semakin jauh dari keinginan untuk berdamai, memaksa Arianto untuk lebih agresif dalam setiap langkahnya. Ketegangan yang semula hanya terasa sebagai peringatan kini menjadi ancaman nyata, dan dalam kekalutan itu, Arianto terpaksa melawan dengan sekuat tenaga, meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Setiap gerakan yang ia lakukan kini lebih reaktif, dengan sedikit pertimbangan, karena instingnya untuk bertahan telah mengambil alih. Kamu tidak akan bisa melawan kami semua, teriak salah satu preman, namun Arianto tidak mendengarkan, hanya terfokus pada satu tujuan, mendapatkan jawaban dari mereka. Saya tidak akan berhenti, jawab Arianto dengan suara serak, dan meskipun ia merasa tubuhnya semakin terbebani, ia tidak memberi kesempatan pada rasa takut untuk menguasainya. Keadaan semakin memburuk, suara jeritan dan dentingan keras dari benda-benda yang jatuh memenuhi udara, namun Arianto tak bisa berpaling dari situasi ini. Setiap pukulan yang dilontarkan semakin membuatnya sadar bahwa ia tidak hanya melawan preman ini, ia melawan seluruh dunia yang tak ingin mengungkap kebenaran yang ia cari. Ketegangan puncaknya membuat Arianto terhanyut dalam kekerasan yang semakin tidak terkendali, namun ia tahu, ia harus menghadapinya sampai titik darah penghabisan. Polisi akhirnya turun tangan untuk menangani keributan yang semakin meluas. Namun preman-preman yang terlibat dalam kekerasan itu berhasil melarikan diri sebelum mereka sempat ditangkap. Mereka tahu kami datang, bisik salah seorang polisi yang melihat Arianto berdiri dengan tubuh penuh luka, terlihat terkejut oleh kecepatan pergerakan para preman. Arianto merasa semakin terpojok, merasa bahwa ia tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kesempatan yang sangat langka untuk menemukan mereka. Aku tak akan berhenti sampai mereka mendapat ganjarannya, gumam Arianto dengan penuh tekad, meskipun kekecewaan menyelimutinya setelah kegagalan besar ini. Namun, ia tidak menyerah untuk mencari jawaban. Ia tahu bahwa hanya dengan melanjutkan pencarian ini, ia bisa menemukan kebenaran, meskipun itu berarti ia harus menghadapi lebih banyak bahaya. Polisi berusaha mencari petunjuk yang bisa mengarah pada para preman tersebut, namun mereka lebih memilih untuk bersembunyi, dan Arianto merasa semakin kehilangan arah. Ini belum selesai, tekad Arianto semakin kuat, dan meskipun situasi semakin mencekam, ia tidak berniat untuk mundur. Dalam kepanikan yang hampir tidak terkendali, Arianto menyusun rencana baru untuk melacak para pelaku, kali ini dengan cara yang lebih tersembunyi. Aku tahu kalian tidak akan lama bersembunyi, pikirnya dengan penuh kebencian. Bertekad bahwa ini adalah momen terakhir yang ia miliki untuk menangkap mereka. Meski polisi berusaha menjaga situasi tetap terkendali, Arianto merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti betapa mendalamnya misteri ini. Setelah beberapa kali percakapan yang intens dengan orang-orang yang terlibat, dan kegagalan dalam menangkap preman-preman tersebut, Arianto akhirnya berhasil menangkap salah satu dari mereka yang tertinggal. Kau harus memberitahu aku semuanya, desak Arianto dengan suara tegas. Matanya menatap tajam ke arah pria yang kini terbelenggu di hadapannya. Namun, tubuh Arianto yang kelelahan dan pikirannya yang semakin kusut membuatnya merasa sangat terancam, meskipun ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Aku tidak tahu apa-apa lagi, teriak preman itu dengan suara cemas.
mencoba melepaskan diri, namun Arianto semakin mendekat, memastikan bahwa ia tidak akan membiarkan pelarian ini terjadi lagi. Arianto merasa tubuhnya semakin lemas, tetapi tekadnya yang semakin kuat membuatnya bertahan dalam situasi yang penuh tekanan ini. "Kau tidak akan pergi begitu saja," kata Arianto dengan suara berat. Meskipun ia tahu bahwa waktunya semakin sempit dan preman ini mungkin hanya memiliki sedikit waktu sebelum ia kembali mencari jalan keluar. "Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu?" tanya Arianto sekali lagi, namun jawaban yang ia terima hanyalah sebuah kebisuan yang semakin menambah keraguan di hatinya. Meski begitu, Arianto tahu bahwa ia harus terus maju, karena hanya dengan menangkap orang-orang ini, ia bisa mendapatkan potongan terakhir dari teka-teki yang telah membuatnya terperangkap begitu lama. Setiap detik terasa semakin menegangkan, dan Arianto tahu bahwa keberhasilannya dalam menangkap preman ini adalah kunci untuk membuka seluruh misteri yang selama ini disembunyikan. Dengan satu tekad, Arianto memutuskan untuk tidak mundur, apapun yang terjadi, karena ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Setelah beberapa percakapan yang penuh dengan ancaman dan kekerasan, Arianto akhirnya berhasil mengunci preman tersebut di dalam ruang yang aman, merasa sedikit lega meskipun masih ada beban besar yang harus dihadapi. "Kalian tak akan bisa keluar dari sini sebelum semuanya jelas," ujar Arianto dengan suara yang penuh penekanan, matanya tajam menatap para preman yang kini terkurung. Meskipun ia berhasil mengendalikan keadaan untuk sementara, Arianto tahu bahwa perjuangannya belum selesai, karena masih ada banyak halangan yang harus dihadapi sebelum ia mendapatkan kebenaran yang ia cari. Dengan perasaan yang semakin tertekan, ia mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, mencoba mencari celah di mana kebenaran itu bisa terungkap. "Aku harus melakukannya," kata Arianto pada dirinya sendiri, bertekad untuk tidak mundur meskipun situasi semakin sulit dan risiko semakin besar. Dalam keputusasaannya, Arianto terus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan lebih banyak bahaya dan konflik. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin mendalam terjebak dalam pusaran kekerasan ini, namun tekadnya tidak surut, bahkan semakin kuat. "Ini belum selesai," bisik Arianto, merasakan beban berat di pundaknya, namun ia tahu bahwa jawaban yang ia cari berada di depan mata, hanya menunggu untuk ditemukan. "Aku tak akan berhenti sampai semuanya terungkap," lanjutnya, melangkah dengan penuh keyakinan meski rasa lelah menghampirinya. Dengan segala resiko yang dihadapi, Arianto tidak bisa berhenti, karena hanya dengan mengungkapkan kebenaran ini ia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Polisi akhirnya datang dengan kekuatan penuh dan berhasil menangkap preman-preman yang terlibat dalam keributan, serta semua pihak yang bersangkutan di atasnya, membuat Arianto merasa sedikit lega karena akhirnya ada titik terang dalam kasus ini. "Ini akhir dari semuanya," kata Arianto kepada dirinya sendiri, merasa bahwa perjuangannya untuk mendapatkan keadilan akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Meski demikian, sebuah perasaan aneh menghantui dirinya, seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, suatu kekosongan yang tak bisa ia isi. Ingatan Arianto yang belum kembali sepenuhnya mengganggunya, terutama saat ia mencoba merangkai kembali potongan-potongan kejadian yang terjadi di malam keributan itu. "Kenapa aku merasa seperti ini?" pikirnya, saat ia menatap para preman yang kini diborgol dan dibawa pergi oleh polisi, seolah ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Meskipun ada kelegaan karena keadilan sepertinya telah tercapai, Arianto merasa bahwa cerita ini belum berakhir dan bahwa kebenaran yang ia cari masih tersembunyi di balik lapisan-lapisan kebohongan. Rasa penasaran itu semakin menggelayuti pikirannya, dan ia mulai merasa bahwa apa yang terjadi pada malam itu lebih dari sekadar keributan biasa. "Masih ada sesuatu yang harus aku temui," gumamnya, merasa bahwa jawaban yang ia cari akan datang dalam waktu yang tidak terduga. Di tengah perasaan lega, Arianto tak bisa menahan pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Mengapa ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap? Akhirnya, Arianto tahu bahwa meskipun kasus ini tampaknya selesai, ia masih harus menuntaskan banyak hal yang belum jelas. Meski para preman telah ditangkap dan polisi telah mengambil langkah-langkah besar dalam menyelesaikan kasus ini, Arianto masih merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia temui, dan ketenangan yang ia rasakan hanyalah sementara. "Aku tidak bisa begitu saja melupakan ini," kata Arianto dalam hati, merasa bahwa ada rahasia yang lebih dalam yang tersembunyi di balik kejadian-kejadian tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi penjara tempat preman-preman itu ditahan, berharap bahwa dalam percakapan langsung, ia bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk mengenai kejadian malam itu. "Aku harus tahu lebih banyak," bisik Arianto, dengan tekad bulat untuk menemukan kebenaran apapun yang terjadi. Namun, begitu ia tiba di penjara dan mulai berbicara dengan para preman,
Ia merasakan ada yang aneh, sebuah perasaan bahwa mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan kepada polisi. Dalam pertemuan itu, Arianto merasa semakin tidak nyaman, seolah ada ketegangan tersembunyi yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya, dan ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mendapatkan jawaban. "Kalian tahu sesuatu yang tidak kalian katakan," ujar Arianto dengan nada penuh curiga, menatap para preman satu persatu. Mereka hanya terdiam, tidak memberikan banyak informasi, namun Arianto bisa merasakan bahwa mereka berusaha menyembunyikan sesuatu, meskipun tidak ada yang berani berbicara. Dalam keheningan yang menegangkan, Arianto semakin merasa bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Perasaan tak menyenangkan itu semakin mengganggu pikiran Arianto, dan ia tahu bahwa untuk mengungkapkan kebenaran, ia harus terus menggali lebih dalam. Polisi akhirnya berhasil menangkap para preman dan semua orang yang terlibat dalam keributan di tempat hiburan malam tersebut, membawa ketenangan sementara bagi Arianto dan orang-orang di sekitarnya. Dengan pengakuan dan bukti yang ada, mereka mulai membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar yang tersembunyi di balik kekacauan tersebut, memberikan petunjuk-petunjuk yang selama ini hilang. Namun, meskipun preman-preman yang terlibat telah ditangkap, Arianto merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum terungkap dan hal itu terus mengganggunya. "Ada lebih banyak yang mereka sembunyikan," kata Arianto dengan suara penuh keraguan, merasa bahwa jalan yang telah ia tempuh untuk mendapatkan keadilan masih jauh dari selesai. Ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa masih ada bagian dari cerita yang tak diketahui, dan meskipun kebenaran mulai terbongkar, sesuatu yang lebih besar tampak mengintai di balik semuanya. Dalam ketenangan yang kini terasa lebih dingin, Arianto semakin yakin bahwa apa yang terjadi pada malam itu bukan hanya sekadar kecelakaan biasa, tetapi sesuatu yang terencana dengan cermat. "Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," pikir Arianto dengan tekad yang semakin kuat, bertekad untuk tidak menyerah meskipun rasa lelah semakin mendalam. Ketegangan yang dirasakannya terus berlanjut, seolah ada jebakan yang menunggu di setiap sudut, dan ia tahu bahwa ia harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar. Meskipun Arianto merasa hampir mendapatkan jawaban, ia tahu bahwa jalan menuju kebenaran masih panjang dan berliku, dan ia harus terus berjuang untuk mengungkapnya. "Ini belum selesai," gumamnya, meskipun kenyataan yang ada di hadapannya semakin jelas. Ia merasa bahwa masih ada teka-teki yang harus dipecahkan. Meskipun para pelaku sudah ditangkap dan keadilan sepertinya telah tercapai, Arianto merasakan bahwa ingatannya yang hilang belum kembali sepenuhnya, dan ada bagian dari dirinya yang terasa kosong. Ia merasa seolah ada ruang hampa dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh apapun, meskipun keributan yang menyebabkan amnesianya telah berakhir dan para pelaku sudah ditangkap. "Kenapa aku merasa seperti ini?" pikirnya, bingung dengan dirinya sendiri. Merasa bahwa sesuatu yang sangat penting masih hilang dalam hidupnya, seperti bagian yang tak bisa ia jangkau. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Arianto akhirnya memutuskan untuk mengunjungi penjara tempat para preman itu ditahan, berharap bisa menemukan jawaban yang telah lama ia cari. Di sana, dengan perasaan aneh yang semakin berkembang, Arianto melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepadanya dahulu. Ia memaksa untuk mengingat, meskipun ia tahu bahwa itu bisa memicu lebih banyak kehilangan daripada yang ia inginkan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" desisnya dalam hati, dengan tatapan kosong ke arah para preman yang duduk di balik jeruji besi, merasa bahwa mereka memiliki lebih banyak kunci untuk mengungkapkan misteri yang tersembunyi. Dalam percakapan yang canggung dengan salah satu preman yang terlibat, Arianto merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah kata-kata yang diucapkan mengarah pada sebuah kebenaran yang tak ingin ia dengar. "Mereka tahu lebih dari yang mereka katakan," pikir Arianto dengan perasaan takut yang menghantui dirinya, berharap jawaban yang ia cari tidak akan merusak apapun yang tersisa dalam dirinya. Saat itu, ia menyadari bahwa mungkin ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Perjalanan ini telah membawanya ke dalam kedalaman yang tak pernah ia bayangkan. Namun, meskipun ia berhasil memaksa dirinya untuk mengingat, jawaban yang ia temui justru semakin membingungkannya, dan perasaan kehilangan itu semakin mendalam. Pada akhirnya, meskipun banyak hal yang telah terungkap dan para pelaku telah ditangkap, polisi memilih untuk menutup mata atas kejadian yang sebenarnya terjadi di balik keributan tersebut. Kasus itu dianggap selesai, dan Arianto merasa seperti bagian dari dirinya yang mencari keadilan itu dibiarkan begitu saja, seolah ia hanya menjadi saksi dalam sebuah drama kehidupan yang tak pernah selesai. "Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya?" tanya Arianto pada dirinya sendiri, dengan perasaan bingung dan tidak puas. Merasa bahwa ada bagian yang hilang dari cerita ini yang tak akan pernah terungkap. Dalam keheningan yang menghantui pikirannya, Arianto akhirnya diizinkan pergi oleh pihak berwenang,
meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Aku tak bisa begitu saja melupakan semua ini, pikirnya, masih diliputi rasa kesepian dan kebingungan. Ingatannya yang tak utuh membuatnya merasa terisolasi dari kenyataan yang ada. Meskipun jawaban yang ia cari sudah semakin dekat, Arianto merasa bahwa beberapa misteri tetap membayanginya, tak terungkap sepenuhnya dan membiarkannya terperangkap dalam ruang kosong itu. Di jalan pulang, ia merasa seperti ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun, bahkan dengan semua yang telah ia ketahui dan alami. Ada sesuatu yang tidak selesai, gumamnya dalam hati, meskipun dunia di sekitarnya tampak bergerak maju tanpa peduli dengan perasaan yang masih mengganjal di dalam dirinya. Pada akhirnya, Arianto tahu bahwa meskipun semua tampaknya telah berakhir, perjalanannya untuk menemukan kedamaian dan jawaban sejati masih jauh dari selesai. Dalam benaknya, ia terus mencari, berharap suatu hari nanti, kekosongan itu akan terisi, meskipun ia tidak tahu bagaimana atau kapan.